When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll... Halo semuanya, kembali lagi di channel gua BS Gaming YouTube dengan kategori game dan teknologi. Oke guys, di video kali ini gua akan bagiin tips buat teman-teman yang masih gagal pada saat unlock bootloader di HP Xiaomi Redmi 4X ataupun HP yang lainnya ya. Dan buat teman-teman nih yang ngalamin pada saat tambahkan akun Mi itu gagal, kemudian tautkan akun Mi gagal juga. Nah itu kan disebabkan biasanya dari MIUI atau HP Xiaomi yang sudah di bypass. Terus juga ada juga yang disebabkan dengan MIUI-nya masih abal-abal atau bukan MIUI global. Nah itu biasanya kalau kalian beli HP Xiaomi Redmi 4X RAM 4GB di Shopee, nah itu dia menggunakan MIUI abal-abal, bukan MIUI original global. Nah dia untuk unlock bootloadernya itu bakal susah banget. Nah jadi langsung saja kita ke tipsnya atau caranya ya. Ini sebenarnya itu untuk flashing kayak gitu, cuman metodenya yang berbeda. Jadi saran gua kalian simpan file dulu ya, atau backup file-file yang ada di HP kalian, karena ini bakalan menghapus semua data dan menghapus akun Mi-nya juga ya. Jadi kalau misalkan sudah backup, langsung saja kalian siapkan bahan-bahan yang kayak gini guys. Yang pertama kabel data ya. Kabel data ini usahain kualitas yang terbaik sama original. Kalau misalkan ada original ya kalian sediain ya. Kemudian yang kedua itu laptop. Nah ini penting banget laptop. Kalau misalkan gak ada laptop, pakai komputer. Kalau misalkan gak ada komputer sama laptop ya tinggal pergi ke warnet gitu. Oke, selanjutnya kita siapkan juga obeng, terus kawat seperti ini. Nah ini seharusnya sih pakai pinset, cuman karena emang gua pakai alat sederhana biar teman-teman di rumah bisa ngelakuin hal yang sama gitu, biar tanpa ribet keluar rumah ataupun ke counter, karena untuk ke counter kan bakal tambah biaya lebih banyak, kemudian hasilnya juga kadang nggak terlalu maksimal. Terus selanjutnya kita siapin juga buat pelepas atau buat mengeluarkan slot SIM card ya. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan sudah siapin semuanya, kita fokus dulu ke laptop. Kalian siapin bahan juga untuk diinstal di laptop ya. Bahan ini semuanya penting, mulai dari Qualcomm driver, kemudian Qualcomm USB driver, ADB fastboot, ini penting semuanya. Ini perlu kalian dapatkan ya. Untuk ini ya, fix sensor ini emang filenya itu berbayar, cuman gue udah bayar. Dan kalian kalau mau ngambil juga, kalian tinggal download aja, linknya udah gue sediain, dan bayarnya cukup dengan klik like, subscribe yang belum subscribe ya, kemudian komen juga dengan positif. Oke, yang pertama kita install dulu untuk ADB fastbootnya, kita install. Nah kalau misalkan muncul jendela seperti ini, kalian tinggal ketikkan Y aja, Y kemudian enter, Y enter lagi 3 kali ya, 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Dan ini prosesnya kalau cepat seperti ini tandanya itu emang gua sebelumnya udah pernah install driver yang satu ini guys. Driver yang satu ini udah terinstall, jadi lanjut lagi kita install Qualcomm USB driver. Nah ini sangat penting banget karena dia untuk menginstal driver yang namanya Android KS bootloader, itulah pokoknya ya. Install aja, kalian klik 2 kali. Nah di sini untuk bagian atas ini kalian nggak perlu ubah, kalian tinggal klik next aja, karena di sini juga ada 3 pilihan gua ya, modifikasi, custom, sama remove. Karena di sini sebenarnya gue juga udah install driver ini, udah install, cuman kalau misalkan belum install sama sekali, itu kalian tinggal klik next aja, terus next terus ya. Dan kalau misalkan sudah install Qualcomm USB driver sama ADB fastbootnya, lanjut lagi kita eksekusi HP-nya ya. Kita fokus ke HP. Yang pertama kita keluarkan dulu slot SIM card. Kemudian kita buka backdoornya atau casing bagian belakang dari HP Xiaomi Redmi 4X.
Selanjutnya kita buka juga pelindung dari mesinnya ya, buka pelindung dari mesinnya. Dan kalau misalkan sudah terbuka ya, kalian perhatikan di bagian sini itu ada 2 titik poin. Nah itu adalah poin test point gitu, untuk test point. Nanti kita satuin atau ujung dari kawatnya itu kita teman-teman pakai spasi itu bakalan gagal sih, dia itu bakalan error pada saat flashingnya. Nah selanjutnya kalau misalkan kita sudah ekstrak,
kita kan ini terus sudah terbaca juga di Mi Flash Tool. Kalian tinggal pilih aja select kemudian cari file firmware yang kita sudah ekstrak tadi. Nah, kalau misalkan sudah ketemu seperti ini, teman-teman perhatikan di bagian bawah di sini ada flash all dan lock. Flash all dan lock itu bakalan mengunci akun Mi, bukan mengunci akun Mi tapi ya mengunci Mi-nya gitu. Terus kita kalau misalkan sudah beres juga dia bakalan minta akses akun Mi. Nah, terus kalau misalkan untuk clean user data, save user data, yaitu dia bakalan menghapus data, tapi dia itu bakalan meng-save data dari akun Mi, dan itu bakalan perlu juga untuk memasukkan kata sandi akun Mi. Nah, di sini saran gue kalian pilih yang flash all ya. Jadi flash semua, dia itu gak bakalan kekunci atau Mi-nya itu bakalan terbuka, karena kan emang sebelumnya gue itu melakukan metode ini di custom ROM yang berbeda gitu, bukan custom ROM UI. Untuk flashing ini, untuk flashingnya prosesnya itu bakalan lama, jadi kalian tunggu aja dan sabar. Kalau misalkan sudah beres ya dan mungkin gua akan skip aja gitu ya ke bagian sudah suksesnya, dan HP kita itu bakalan reboot secara sendirinya. Kalau misalkan tidak reboot secara sendiri, teman-teman tinggal cabut aja, copot baterai juga, pasangin lagi, terus nyalain HP-nya. Nah, di bagian booting Mi-nya ini dia itu bakalan lama juga, entah sampai 15 sampai 30 menitan untuk booting di bagian sini. Nah, kalau misalkan sudah beres, dia bakalan masuk tampilan yang seperti baru lagi untuk HP Xiaomi Redmi 4X nya. Kita tinggal customize aja, kita tinggal instalasi ini aja ya. Kita tinggal next kemudian next, pokoknya sampai masuk ke bagian menu utama dari HP Xiaomi nya. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke menu utama sampai pokoknya masuk menu utamanya gitu ya, itu tandanya untuk akun Mi nya itu dia sudah bisa digunakan lagi, menggunakan yang baru ataupun yang lama gitu. Nah, dan ya sebelum itu kita cek dulu sensornya menggunakan sensor box. Nah, kalau misalkan sudah terinstall sensor boxnya, teman-teman tinggal buka kemudian perhatikan ya, pokoknya selain kedua ini kalau misalkan sudah semuanya beres seperti ini, itu tandanya sudah bisa digunakan dengan baik, bisa di UBL. Nah, selanjutnya kalian tinggal tambahin akun Mi. Kemudian buka opsi developernya, masuk ke bagian info ponsel, kemudian klik MIUI sebanyak 7 kali atau 8 kali gitu ya, sampai muncul sekarang Anda jadi pengembang. Kemudian kita masuk ke bagian setelan tambahan, kemudian cari opsi pengembang atau opsi developer. Kita cek juga untuk status Mi Unlock-nya. Nah, di sini kejadiannya di gua itu sudah terbuka atau sudah terunlock ya. Gak perlu lagi untuk unlock bootloader, karena emang kan gua sebelumnya itu flash metode EDL itu kan menggunakan custom ROM Nusantara Project. Jadi emang awalnya sudah dibuka, kemudian udah ganti custom ROM juga, jadi kejadiannya bakal kayak gini, sudah terbuka atau sudah tidak terkunci lagi untuk MIUI nya, keamanan MIUI nya. Tapi kalau misalkan karena kejadiannya atau kendalanya itu karena bekas bypass ataupun MIUI abal-abal, dia itu bakalan terkunci. Jadi meskipun terkunci, emang kan sudah di flash menggunakan metode EDL, jadi nggak akan ada kendala lagi sih. Tinggal kalian bikin akun Mi baru, terus kalian tautkan akun Mi, ya udah beres gitu. Kalian eksekusi lagi menggunakan laptop gitu. Untuk caranya unlock bootloader, teman-teman bisa klik aja rekomendasi video di atas.
Dan mungkin segini aja sih ya, ini udah efektif menurut gue, udah bisa digunakan semuanya. Tambahin akun Mi yang baru gitu, udah bisa buat buat baru akun Mi gitu bisa. Pokoknya ini udah worth it lah, udah bagus. Dan semoga video ini bermanfaat ya, semoga apa yang gue jelasin ini bisa kalian mengerti gitu ya. Dan kalau misalkan belum mengerti, teman-teman bisa komen aja di bawah atau chat di diskusi Telegram channel gue ya. Dan insya Allah gue akan balas sih kalau misalkan ada yang kesulitan soal video yang satu ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Mohon maaf nih video kali ini sedikit panjang, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Bye bye. Jangan lupa bayarannya ya, dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Bye bye.